Oke teman, jumpa lagi di video kali ini. Saya akan berbagi tutorial cara memasang mesin TV Cina dengan mudah, singkat, dan mudah dipahami. Tapi sebelumnya, buat kamu yang baru datang ke channel ini, jangan lupa like dan subscribe sebagai tanda support dengan channel ini. Terima kasih. Oke teman, jadi pertama kita pasang terlebih dahulu untuk kabel yang menuju ke defleksio, yaitu ada 4 buah kabel. Merah biru itu untuk vertikal, dan putih merah itu untuk horizontal yang menuju ke defleksio. Dan ini ada juga untuk papan tombol yang akan kita pasang ke bagian depan nanti, dan ada juga untuk steker, dan ada juga untuk LED indikator dan sensor remote sudah disatukan di sini, kita pasang ke depan juga. Oke teman-teman, jadi di sini untuk aksesoris yang ke bagian depan sudah kita pasang semua, tinggal kita menyambung untuk kabel yang menuju ke loudspeaker di bagian kiri dan kanan. Jadi sebelum memasang mesinnya, jadi usahakan untuk aksesoris yang telah dibekali dari mesin TV ini kita pasang terlebih dahulu, mulai dari panel bagian depan dan kabel loudspeaker, terus kabel yang menuju ke defleksio. Jadi usahakan untuk dipasang semua supaya tidak ketinggalan, dan kita juga mudah untuk mengingat apa yang hendak kita pasang. Dan mungkin teman-teman juga bisa melihat di sini untuk panel bagian depan, untuk versi saya pasang seperti ini, yaitu untuk papan tombol, LED indikator, dan tombol on off. Serta ini ada juga untuk kabel yang menuju ke defleksio, saya pasang seperti ini, dan ini adalah tabung CRT substation. Oke, jadi serasa tadi untuk aksesoris yang telah dibekali dari sebuah mesin TV ini sudah kita pasang tadi untuk panel bagian depan, dan kita akan memasang untuk soket CRT, karena di sini untuk bawaannya sangat support sekali ya teman-teman untuk substation, karena televisi ini mengalami kerusakan yang sangat parah, yaitu untuk mesinnya itu hancur ya, patah, jadi tidak sanggup lagi untuk kita menyambung dari patahan mesin, sehingga inisiatif terakhir, jadi kita akan mengganti mesinnya menggunakan sebuah mesin TV Cina universal seperti ini. Jadi setelah tadi kita pasang untuk soket CRT dan kop playback, kita pasang untuk kabel yang menuju ke defleksio. Jadi cara pemasangannya seperti ini, dan ini ada kabel yang terpisah yaitu kabel warna merah, dan kita bisa sesuaikan dengan televisi yang akan kita pasang. Apakah teman-teman mau pasang ke 14 in atau 21 in, jadi di sini kita akan mengatur gambar di bagian horizontal. Dan ini kabel yang menuju ke loudspeaker. Sini ada 2 pin dan 2 soket, yaitu untuk loudspeaker di bagian kiri dan kanan. Kita akan pasang semua ke sini. Untuk aksesoris yang sudah kita pasang tadi, kita pasang semua sebelum kita menyalakan sebuah mesinnya. Dan ini untuk soket tombol kita pasang ke sini ya teman-teman. Jadi untuk tombol kita pasang ke sini, dan di sampingnya lagi itu ada soket untuk LED indikator dan sensor remote, serta ini ada juga soket input AC. Dan pastikan sebelum memasang input AC, perhatikan untuk salah satu pinnya ada menuju ke screen supaya tidak ketukar dengan kabel degaussing. Ini adalah kabel degaussing, dimana kabel ini sebuah koil yang melingkari sebuah tabung, fungsinya untuk penangkal magnet supaya warnanya
tidak bercampur, atau biasanya tidak karuan ya untuk warnanya, kadang-kadang merah, biru dan lain sebagainya. Jadi ini adalah fungsi untuk kabel degaussing. Dan kabel ini sendiri itu pinnya berada di bagian power supply, karena di sini untuk soket tidak dibekali dari sebuah mesin TV ini, jadi kita gunakan timah untuk melekat dari kedua kabel ini. Sebetulnya di sini sudah ada 2 buah pin, seharusnya dia pakai soket seperti soket input AC, tapi di sini tidak dibekali, jadi kita gunakan solder saja. Jadi sangat gampang sekali ya teman-teman. Dan ini yang tidak kalah pentingnya ya teman-teman. Jadi dulu pernah saya mengganti sebuah mesin dan saya harus membeli 2 karena lupa memasang dari kabel ini. Kabel ini adalah kabel ground tabung, jadi fungsinya sangat kuat sekali, karena kalau kita lupa untuk memasang dari kabel ground tabung ini bisa hancur ya untuk IC program atau MBT nya. Dan kita pasang di sini. Di sini sebetulnya sudah ada pin, karena tidak dibekali soket, jadi kita pasang di bagian belakang seperti ini supaya lebih aman. Oke teman, jadi setelah kita memasang tadi beberapa aksesoris tadi, kita akan tes terlebih dulu untuk tegangan kerja dari sebuah mesin televisi ini. Jadi untuk yang standar itu sekitar 110 sampai 115 volt DC. Jadi di sini kita akan japit sebuah japit buaya ini di dioda B+. Cara ini biar mempermudah kita untuk melakukan suatu pengecekan tegangan agar tidak terlalu beresiko. Dan untuk probe yang warna hitam ini kita akan simpan di ground seperti ini, dan perhatikan untuk multitesternya. Saya akan menyalakan mesin TV ini, dan di multitester tertera sekitar 111,8 volt DC. Jadi ini sudah mendekati hampir standar, tetapi saya jarang sekali menggunakan untuk yang ukuran 21 in ini menggunakan 111 ke atas, tapi saya suka menggunakan sekitar 110. Karena apa? Kalau sekitar tegangan 110 untuk mesinnya itu jauh lebih awet ketimbang di atas 110. Sebetulnya masih bisa digunakan, tetapi untuk mesinnya terlalu panas sehingga sering untuk transistor horizontal mengalami jebol ataupun playbacknya cepat rusak. Oke teman-teman, jadi setelah kita nyalakan, kita akan melihat untuk layar di bagian depan apakah sudah menyala atau tidak. Oke teman-teman, jadi untuk layarnya sudah membuka dan sudah menyala untuk televisinya. Dan di sini untuk merek dari mesin televisi Cina ini, mereknya Raiden. Oke teman, setelah kita memasang sebuah mesin televisi tadi, kita memasang lagi yaitu untuk input RCA dan sambungan tuner, yaitu kita nanti pasang ke box bagian belakang pada box televisi. Dan untuk proses penyambungannya itu ini nanti kita sambung ke tuner seperti ini, dan untuk RCA nanti kita sambung ke soket yang ada di sini. Jadi di sini ada 3 soket dan kita hanya mengaktifkan untuk AP1 dan AP2. Untuk AP3 kita tidak aktifkan. Dan untuk proses pemasangan sangat mudah sekali, kita masukkan dari arah luar ke dalam seperti ini. Tinggal kita tarik dan kita tekan
di bagian depan, dan untuk sambungan tuner ini sudah bisa langsung mengunci. Dan untuk RCA, data input RCA kita pasang di sini, dan kita akan kasih baut pengunci satu dari bagian belakang seperti ini. Jadi untuk sebuah mesin televisi Cina yang universal ini sudah support sekali ya dengan TV Subvision ini. Dan kita akan merapikan dari pengkabelan yang sudah kita pasang tadi supaya tidak terjadi konsleting dan lain sebagainya. Jadi harus kita rapikan seperti ini menggunakan kabel tip supaya lebih rapi dan bagus, karena proses pemasangannya sangat mudah sekali. Dan ini untuk input AC in kita pasang di sini, dan perhatikan untuk jepitan supaya tidak gampang ketarik. Oke, jadi kita akan nyalakan TV ini dan perhatikan untuk layarnya. Oke teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe sebagai tanda support dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.